Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Ivan Eko dari Surendra dengan NRP 312164027 akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah data mining, di mana kita di sini mengambil metode yaitu logistic regression, di mana kelompok saya yaitu kelompok 1 yang pertama bernama Haka Abdul Fattah dengan NRP 31216400001, kemudian Andika Sujanadi 31216400006, kemudian Ahmad Yuza Oditya 31216400024, dan saya sendiri Ivan Eko dari Surendra dengan NRP 31216400027. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke materinya. Di mana yang pertama yaitu pengertian. Pengertian untuk logistic regression sendiri adalah bentuk khusus regresi yang diformulasikan untuk melakukan klasifikasi data ke dalam dua grup, atau kita bisa saja kita sebut prediksi grup, dan menjelaskan variabel dependent binary yang termasuk seperti kategorikal atau non-metrik. Logistic regression sendiri cocok digunakan bila kita ingin memprediksi keanggotaan variabel independen dalam dua grup saja. Misal contoh, ada grup orang yang menderita diabetes atau tidak menderita diabetes. Untuk bentuk umum logistic regression yaitu Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X plus sampai Xn, di mana Y adalah binary non-metrik dan hasilnya dapat berupa metrik maupun non-metrik. Jadi kita bisa asumsikan seperti binary logistic regression itu memerlukan variabel bertipe binary. Untuk binary regression, faktor level 1 dari variabel harus mewakili hasil yang diinginkan. Kemudian hanya variabel yang penting yang dimasukkan pada perhitungan. Kemudian variabel independen itu harus independen satu sama lain, yang artinya model harus memiliki sedikit atau tidak kadar multi-collinearity. Variabel independen secara linear itu terkait dengan logouts. Untuk logistic regression sendiri membutuhkan sedikit lebih banyak sampel besar. Nah, di sini terdapat algoritmanya untuk logistic regression, di mana ln dalam kurung p aksen dibagi 1 min p aksen sama dengan b0 plus b1x, di mana di sini ln itu logaritma natural, dan untuk b0 plus b1x sendiri yaitu persamaan yang biasa dikenal dalam OLS. Nah, untuk yang berikutnya terdapat rumus P aksen sama dengan eksponen B0 plus B1X dibagi 1 plus eksponen dalam kurung B0 plus B1X sama dengan eksponen pangkat B0 plus B1X dibagi 1 plus eksponen B0 plus B1X. Di sini P itu merupakan probabilitas logistik yang didapatkan dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada penjelasan juga untuk E itu apa, yaitu EXP atau fungsi eksponen. Kemudian dengan model persamaan tersebut, maka akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu, maka diperkenalkanlah istilah odds ratio atau yang biasa disingkat eksponen B atau OR. Eksponen B merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,8, maka EXPB dapat diberikan sebagai berikut: 2,72 pangkat 0,8 sama dengan 2,23. Di sini terdapat beberapa contoh aplikasi logistic regression ya. Yang pertama yaitu memprediksi sukses atau gagalnya sebuah produk baru. Yang kedua itu menentukan nasabah memperoleh kredit atau tidak. Untuk yang ketiga, memprediksi sebuah startup akan sukses atau tidak. Untuk yang keempat, memprediksi seorang pengunjung akan membeli atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu klasifikasi atau prediksi lainnya yang bersifat biner. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, regresi logistik itu tidak memiliki asumsi normalitas dan heteroskedastisitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model, sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik walaupun variabel independen itu berjumlah lebih dari 1. Kemudian untuk yang kedua yaitu variabel independen dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, distrik, dan dikotomis.
Kemudian yang ketiga, regresi logistik tidak membutuhkan keterbatasan dari variabel independennya. Kemudian yang keempat, regresi logistik tidak menggunakan variabel bebasnya dalam bentuk interval. Di sini juga terdapat kekurangannya, yaitu yang pertama, jika jumlah pengamatan lebih kecil dari jumlah fitur, regresi logistik tidak boleh digunakan jika tidak dapat menyebabkan overfitting. Terus juga kita tuh membangun batas-batas linear ya untuk regresi logistik itu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan utama regresi logistik adalah asumsi linearitas antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian yang keempat, hanya dapat digunakan untuk memprediksi fungsi diskrit. Oleh karena itu, variabel terikat regresi logistik terikat pada himpunan bilangan diskrit. Berikut merupakan langkah untuk perhitungan logistik regression. Yang pertama, ada algoritma dan regresi logistik. Kemudian kita melakukan pre-processing data. Habis itu menyesuaikan regresi logistik ke training set. Setelah itu kita memprediksikan hasil tesnya. Habis itu kita melakukan tes akurasi hasil dari logistik itu. Kemudian kita memvisualisasikan hasil training setnya. Untuk tipe data yang ditangani oleh algoritma tersebut. Nah, ini ada penjelasannya di mana logistic regression merupakan sebuah model yang digunakan untuk memprediksi apakah sesuatu data itu bernilai benar atau salah ya. Jadi apabila pada linear regression garis yang terbentuk adalah garis lurus, tetapi pada logistic regression garis yang dibentuk mirip dengan huruf S antara titik 0 sampai 1. Jadi tipe data yang bisa ditangani oleh algoritma logistic regression yaitu dichotomous variables atau binary. Ya, ini ada untuk penggunaan metode pada klasifikasi multiclass ya. Yang pertama yaitu one phase all arrays OVR atau disingkat OVR. Dalam regresi logistik one phase res, model terpisah dilatih untuk setiap kelas memprediksi apakah pengamatan adalah kelas itu atau tidak. Jadi dalam arti menjadikannya itu masalah klasifikasi biner. OVR itu melibatkan pemisahan dataset multiclass menjadi beberapa masalah klasifikasi biner. Untuk pengklasifikasian biner kemudian dilatih pada setiap masalah klasifikasi biner dan prediksi dibuat menggunakan model yang paling meyakinkan. Jadi misalnya diberikan masalah klasifikasi multiclass dengan contoh untuk setiap kelas merah, biru, dan hijau. Ini dapat dibagi menjadi 3 kumpulan data klasifikasi biner sebagai berikut ini ya. Dimana yang problem pertama itu red vs blue green. Kemudian untuk binary classification yang problem 2-nya itu blue vs red green. Untuk binary classification problem ketiganya yaitu green vs red blue, seperti itu. Nah, kemudian yang sekarang yang kedua itu untuk multiclass 1 vs 1 atau OVO. Di sini OVO sendiri itu metode heuristik lain untuk menggunakan algoritma klasifikasi biner untuk klasifikasi multiclass. Dalam klasifikasi 1 vs 1 untuk dataset instant class n, kita harus membuat model pengklasifikasian biner n dikali n-1 bagi 2. Dengan menggunakan pendekatan klasifikasi ini, kita dapat membagi dataset primer menjadi satu dataset untuk setiap kelas yang berlawanan dengan setiap kelas lainnya. Kita bisa ambil contoh untuk masalah klasifikasi dari 3 jenis yang kayak tadi warna itu ya, hijau, biru, dan merah. Untuk total jumlahnya n-nya itu berarti kan 3. Kita jadikan sebagai masalah ini menjadi n kali n-1 bagi 2 sampai dengan 3. Untuk masalah pengklasifikasian binernya seperti itu ya yang di PPT. Jadi klasifier satunya green vs blue, yang kedua itu green vs red, kemudian yang 3 itu blue vs red. Nah, ini merupakan implementasi untuk algoritma pada studi kasus. Di sini kami menggunakan Google Colab untuk implementasinya ya, dimana pada blok pertama fungsi untuk upload file dataset ke Google Colab. Lalu blok kedua masukkan pustaka Python atau library Python-nya ya. Jadi di sini yang bagian pertama itu ini kan dari from Google Colab kita import files. Nah, kita melakukan upload untuk ke Google file implementasi ke Google Colab ya. Kemudian kita mengimport beberapa libraries dari Python yaitu matplotlib, pyplot, kemudian juga menggunakan library-nya Panda. Nah, untuk skalearn yang linear modelnya kita pakai logistic regression. Untuk yang matriksnya yaitu classification report. Kemudian yang berikutnya itu kita juga mengambil accuracy score
Dan kemudian untuk mode seleksinya kita menggunakan train test split. Nah, codingan yang berikutnya kita memasukkan dataset ke dalam variabel data frame menggunakan codingan seperti ini, di mana data frame yang kita read atau yang kita load itu iris.csv. Nah, ini untuk melakukan pengecekan datanya ya, di mana datanya itu ada isinya atau tidak. Terus habis itu kita cek fiturnya atau data-data dan juga variabelnya. Dimana ID-nya di sini integer, kemudian ada spal length yaitu float, kemudian spal width yaitu juga float, beta length juga float, terus beta width juga float, dan spesies itu objek, untuk data type-nya objek. Nah, untuk sebelum kita memulai, kita melakukan prepare training setnya dengan untuk X data frame ilog-nya seperti ini, Y-nya juga seperti di sini, codingan seperti ini. Nah, untuk yang bagian awal ini ada buat dia mencetak label ya, untuk menentukan label X dan juga label Y-nya, dimana untuk nama label X-nya itu features, kemudian untuk Y-nya itu species. Kemudian dia memasukkan setiap data frame kolomnya itu yang tadi sudah di training set di awal tadi, itu ada sepal length, kemudian juga sepal length itu nanti di bagian untuk plot Y-nya itu dia masuk ke kategorinya spesies. Kemudian untuk sepal width-nya juga dimasukkan untuk X-nya sepal width cm, dia tuh masuk ke plot Y-nya itu spesies, dan seterusnya setiap kolomnya kita X dan Y-nya kita atur. Nah, ini untuk yang penjelasannya warna biru itu sepal length, kemudian untuk warna hijau itu sepal width, merah petal length, hitam petal width. Di sini kan ada penentuan setelah kita menentukan plot X sama Y-nya, kita juga menentukan warnanya untuk setiap labelnya, dimana kayak seperti ini. Sepal length itu dia menggunakan warna biru, sepal width dia menggunakan warna green atau hijau, untuk petal length juga dia menggunakan warna red atau merah, dan juga untuk petal width-nya dia menggunakan warna black atau hitam. Nah, ini sebenarnya harusnya ada gambarnya ini loh, cuma karena jaringan saya mungkin buruk, nanti akan saya tampilkan berupa gambar nanti. Jadi di sini ada terdapat gambar untuk hasilnya ya. Hasilnya itu nanti terdapat sebuah seperti tabel, di mana dia itu ada perbandingan warna untuk irisnya, itu data irisnya, perbandingan setiap data labelnya tadi. Kemudian ini untuk implementasi algoritma pada studi kasusnya. Jadi tes model, terus prediksi model, habis itu dia ngeprint prediction-nya. Setelah ngeprint prediction-nya, mohon maaf, di sini saya akan mengulangi kembali penjelasan saya terkait yang tadi itu di bagian implementasi, karena ternyata untuk implementasi yang studi kasus yang ini itu juga ada gambar grafiknya ya. Tadi karena internet saya terdapat gangguan, jadi gambarnya itu tidak akan saya ulangi lagi, mulai dari yang ini, dari cek data value-nya dulu. Nah, seperti untuk data value-nya, dia meload setiap kolomnya ada ID, spal length, spal width, petal length dan juga petal width, dengan masing-masing format variabelnya ya, integer, float dan juga objek. Dan untuk prepare data training setnya menggunakan kode Python seperti ini. Nah, ini tadi yang sebelum saya sudah jelaskan, di sebelah kanan ada gambarnya ya. Untuk yang frame sepal length itu masuk ke bagian spesies, Y-nya spesies, untuk X-nya juga sepal length dan Y-nya spesies. Untuk warnanya blue, di sini juga sudah terdapat blue kan.
nanti di sini jadi 3 bagian, yaitu iris virginica, iris versicolor, juga iris setosa. Nah, untuk yang ini ada pewarnaannya, penjelasan warnanya. Untuk biru itu sepaling seperti yang di codingan sebelumnya, ada colornya itu. Terus hijau itu untuk sepal width, untuk merah petal length, dan juga untuk yang hitam itu petal width. Nah, ini untuk melakukan split data sampai 80% nya yang data yang export 80%, dan 20% nya itu data testing. Codingannya seperti berikut itu. Kemudian untuk train modelnya menggunakan codingan Python seperti di gambar ini, menggunakan logistic regression. Nah, ini untuk yang bagian tes modelnya ya. Setelah hasil dari grafik tadi itu, kita lakukan tes model, di mana prediction-nya sama dengan model predict test, kemudian mencetak prediction-nya. Terus yang kemudian itu untuk melakukan pengecekan precision recall F1 score. Jadi kita mencetak classification report dari Y-test dan juga prediction. Kemudian kita mengeprint tingkat akurasi skornya. Dan jadilah hasil yang seperti ada di tab di gambar berikut ya, pada gambar ini. Untuk iris setosa itu precisionnya 1, recallnya 1, F1 score-nya 1, dan supportnya juga 10. Untuk iris versicolor precisionnya 1, recallnya 1, F1 score-nya 1, supportnya 9. Kemudian iris virginica-nya itu precisionnya 1, recallnya 1, F1 score-nya 1, supportnya 11. Kemudian untuk akurasinya itu ada makro AVG-nya 1, precisionnya 1, terus recallnya 1, F1 score-nya 1, dan juga supportnya 30. Untuk weighted AVG itu 1, recallnya 1, F1 score-nya 1, dan supportnya 30. Untuk akurasinya sendiri jadinya 1. Sekian untuk hasil presentasi dari kelompok saya, hasil PPT kelompok saya dengan mengambil metode logistic regression. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.